Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sandi dari Majelis Taklim An-Nisa Kelurahan Watu Sampu. Ustadz, saya mau bertanya. Iya. Apa saja yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan? Jadi mohon dijelaskan. Ya, baik, terima kasih Ibu Nur Sandi. Saya persilakan lagi barangkali dari ibu-ibu. Saya persilakan Ibu Ustaz Anissa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajjah Siti Fadila, Majelis Taklim An-Nisa dari Kelurahan Watu Sampu. Ustadz, yang ini kami tanyakan ya. Apakah benar di bulan Ramadan itu berpuasa bisa menyembuhkan penyakit? Karena sebagian bilang kalau saya ini lagi lagi penyakit enggak boleh puasa. Tapi kalau didengar dari ustadz-ustadz yang berceramah kalau berpuasa itu menyembuhkan penyakit. Mohon penjelasannya, Ustadz. Ya, baik, terima kasih Ibu Hajjah Siti Fadilah telah bertanya. Ya, sebelum kita ke line telepon mungkin kita jawab dulu, Ustaz. Iya, baik. Pertama, pertanyaan dari Ibu Nur Sandi dari Majelis Taklim An-Nisa ini tentang apa saja yang harus kita lakukan ini apalagi menghadapi bulan suci Ramadan. Amalan-amalan apa ini, Ustaz, yang dipermantap, Ustaz? Baik. Iya. Amalan atau persiapan kita persiapan. ketika kita menyambut bulan suci Ramadan, setidaknya ada 4 ini harus kita persiapkan. Yang pertama, kita harus siapkan jasmani dan rohani kita. Artinya dalam hal ini harus sehat, kuat. Jangan sakit-sakitan saja. Jangan sampai masuk Ramadan, kita posisinya tidak bisa memaksimalkan ibadah lantaran sakit-sakit. Yang kedua, persiapan yang harus kita siapkan adalah persiapkan iman kita. Iman harus berbicara. Iman harus kita tingkatkan. Iman harus kita kuatkan. Sebab yang bisa memaksimalkan ibadahnya di bulan suci Ramadan hanya orang-orang yang beriman itu kan. Makanya di dalam Al-Quran salah satu hikmahnya Allah memerintahkan puasa diawali dengan kalimat panggilan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Kita harus senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian persiapan yang ketiga, persiapkan ilmu. Ilmu kita harus persiapkan, sebab ketika kita beramal tanpa didasari ilmu, tanpa ada pengetahuan di dalamnya, bisa-bisa kita tersesat di dalamnya. Bahkan kita bisa-bisa melakukan pelanggaran, kita tidak mengetahuinya. Maka ilmu, minimal ilmu tentang puasa, tentang Ramadan ini. Ada fikihnya, Ustaz, ya? Fikihnya. Ada fikihnya. Kalau bahasa ininya fikih, ada fikih siam, fikih puasa. Itu minimal kita tahu batasan-batasan, kapan kita berbuka, kapan kita menahan, apa-apa penyebab pembatal daripada puasa tersebut. Kemudian yang keempat, yang harus kita persiapkan amal soleh kita. Ini kadang-kadang mempersiapkan amal soleh. Kadang-kadang kalau Ramadan cuma taunya 2. Puasa, tarawih. Tarawih. Jadi puasa dan tarawih. Selepas itu enggak ada. Padahal ibadah yang harus kita maksimalkan, yang namanya amal soleh, apapun bentuknya kita harus maksimalkan amal soleh kita. Dan tak kalah pentingnya adalah puasa, karena itu memang diwajibkan di dalam Islam. Selain itu, salat kita jaga. Ini cuma kadang-kadang baca Qur'annya juga, Ustaz. Baca Qur'an boleh. Amal-amal yang lain yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuah pahala, meniti jalan menuju takwa, meraih surganya. Itu yang harus kita perbanyak. Puasa, tarawih, ngaji, salat, zakat, sedekah diperbanyak. Itu hikmahnya. Tentunya jangan sampai hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Puasa kita cuma kan ini itulah, karena kita sering lihatnya cuma tahunya itu tadi 2 itu. Begitu bangun puasa, sahur puasa, habis puasa selesai maghrib, masuk maghrib buka puasa, habis itu tarawih, siap-siap tarawih. Tetapi selebihnya dilupakan amal-amal yang lain. Banyak amal-amal yang lain yang bisa kita
jalankan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, meraih takwanya menuju surganya. Tetapi perlu saya tekankan di sini, kita harus selalu memahami bahwa boleh jadi kita bisa menemukan ada orang yang tidak kuat, sakit, iya, fisiknya lemah, badannya kecil, tapi puasanya maksimal, ibadahnya maksimal. Ini persoalan iman yang ada di dalam diri. Ada orangnya sehat, kuat, mungkin badannya berotot, tetapi tidak bisa puasa. Baru kalau puasa ya siang sudah bawanya lapar, mau makan ya. Mungkin sudah lihat jam terus. Ya, itu persoalannya kemudian persoalan iman kita. Jadi ilmu, iman, fisik dan jasmani dan rohani kita, serta manajemen amalan-amalan terbaik kita, ini harus kita persiapkan. Baik sekali. Iya, kemudian Ustadz dari Ibu Hajjah Siti Fadila ya. Ini tentang apakah benar Ustadz ini? Ada beberapa Ustadz yang menyampaikan bahwa kalau berpuasa itu ini tambah sehat Ustadz. Karena ada beberapa penyakit mah ini. Seperti apakah bisa ini penyakit mah ini disehatkan lagi oleh puasa? Memang ada hadis bersumber dari yang disampaikan oleh Abu Hurairah, riwayatnya Imam At-Tabarani. Wasumu tasihu, dan berpuasalah supaya sehat. Namun ketika kita kaji dalam ilmu mustalah hadis ini, kita lihat ta'rifnya, ternyata dikategorikan sebagai hadis lemah, dan kelemahannya itu sangat-sangat lemah. Tapi bukan berarti bertentangan dengan nilai-nilai puasa itu tadi. Secara medis memang puasa bisa memaksimalkan penyembuhan bagi kita semua. Sebenarnya kalau kita pahami, puasa itu sebenarnya menahan. Kalau di dalam kitab-kitab itu as-shaum was-shiyam fil lughah al-imsak, menahan. Ya. Puasa menurut bahasa itu menahan. Nah, segala sesuatu yang kita tahan itu adalah puasa. Mungkin kita kena kolesterol, tahanlah makan makanan yang berlemak. Nah, itu puasa juga maksudnya. Mungkin kita sakit-sakitan, disuruh sama dokter, besok mau dioperasi, puasa dulu. Iya. Itu juga bagian daripada aplikasi nilai-nilai puasa tersebut. Tetapi pada hakikatnya puasa memang betul-betul bisa mengobati terutama penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa sehat bisa diraih melalui dengan jalan puasa ini. Cuma persoalannya kemudian puasa yang bagaimana yang bisa menghantarkan kita sehat. Ini kalau kita sesuai tuntunan Rasulullah SAW, insya Allah kita bisa sehat. Tetapi kalau puasanya ada istilah puasa balas dendam. Jadi begitu malamnya subuh-subuh, sahurnya jam 1 malam. Ada suhurnya jam 11, jam 12 malam. Padahal kondisi tubuh kita pada saat itu, lambung kita khususnya, yang memproduksi, mencerna makanan, itu dalam keadaan lemah. Nah, ketika kita sahur jam 11, maka makanan itu mengendap di dalam lambung kita. Inilah salah satu hikmahnya diakhirkan sahur kita, mendekati waktu imsak. Waktu imsak, karena di situ posisinya lambung kita sudah kuat-kuatnya. Kemudian ketika berbuka dianjurkan makan yang manis-manis. Karena manis inilah yang cepat diproduksi tubuh kita, diolah. Selain itu, puasa kita bukan untuk melampiaskan ketika berbuka, bukan melampiaskan hawa nafsu kita. Iya. Ini kadang-kadang berbuka, begitu buka puasa depannya koledo. Ya. Es buah ya. Kemudian ada juga kue ya, yang manis-manis ya, macam-macamnya. Ya, kalau bahasa di sini adalah lampa cucuru. Betul sekali. Begitu buka puasa, azan Allahu Akbar, dimakan semua. Selesai, udah terbaring lemas terkurang. Nggak bisa lagi taruh Ustaz ya. Iya. Kadang-kadang seperti itu. Nah, ini balas dendam. Nah, puasa seperti ini, kalau seperti ini tidak bisa memaksimalkan penyembuhan pada diri kita. Yang ada menambah penyakit dalam tubuh kita. Nah, kalau sesuai tuntunan Rasulullah SAW dalam ilmu medis, betul-betul memang bisa mengobati untuk penyakit itu. Baik, Ustaz. Iya, baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Ya.